Gios, bocil nih bos. Ada hal baru lagi nih. Nah ini gue ketemu sama nih kenalin nih kawan gue, sahabat baru nih. Namanya Yandra, bener ya Yandra ya. Yandra ini masih sekolah ya? Sekolah kelas 1 SMK. Nah, kelas 1 SMK. Kenapa gue mau ngobrol sama Yandra? Pasti ada yang spesial. Nah, yang spesial dari Yandra ini, dia tuh nggak hanya sekolah, tapi dia juga player gaming yang meniti karir untuk menjadi pro. Bener ya? Benar. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo kita ngobrol lebih panjang, lebih dalam sama Yandra. Nih, nama Yandra tuh sebenarnya masih kurang familiar nih sama teman-teman gaming. Tapi kalau misalnya tadi gue udah ngobrol, Ndra, kalau misalnya di game tuh nickname-nya apa nih, Ndra? Bocil. Bocil ya? Iya. Kalau dulu tenar sama Bocil 8 bit. 8 bit ya. 8 bit itu adalah klubnya yang lama ya. Iya, tim yang lama. Nah, sekarang nih Yandra nih lagi masa percobaan tim OBES nih. Tapi masih belum final nih. Nanti kita tunggu kabar baiknya dari Yandra nih. Nih, Ndra, gue tuh pengen ngobrol pertama kali main game apa, Ndra? Pertama kali main game ML sama game PC sih, pertama kali main game PC. Nah, game PC apa tuh, Ndra? PB. Point Blank. Ya. Nah, berarti itu di tahun berapa, Ndra? Tahun berapa ya? Lupa. SD sih itu tahun 2015-an. Oh, 2015 ya. Iya. Nah, itu tuh pertama kali ada ketertarikan sama game ya. Iya. Di situ tuh ya. Itu. Mainnya di warnet. Di warnet. pasti tuh zaman 2000 pokoknya 2011-an, masih awal 2000-an 2011 2010-an tuh warnet tuh masih rame, masih diinep-inepin ya. Iya, jarang game mobile. Jarang. Nah, baru masuk ke 2016 17-an baru mulai, karena game mobile tuh udah vendornya si mobile phone-nya juga lebih canggih dan lebih murah, bisa support sama si gamenya. Nah, ya itu di tahun itu tuh, di tahun 2017 2018-an tuh developer mobile tuh mulai menancapkan gigi ya, Andra ya. Iya. Nah, awalnya dari situ tuh ya. Iya, di situ main game. Nah, terus tuh sempat pindah-pindah tuh ya, berarti ya. Pindah mainnya. Sampai ke terakhir tuh maksudnya di ya udah jatuh cinta sama Free Fire ya. Free Fire ya. Seru. Coba-coba disuruh teman main game ini, disuruh coba. Awalnya grafiknya nggak enak, pas besoknya nggak main 2 hari 3 hari, pas besok ada update dicoba lagi, grafiknya lebih bagus, makin seru main game Free Fire. Berarti sebenarnya untuk para gamers tuh desain grafis segala macam itu mempengaruhi mood ya. Iya. Nah, itu juga jadi bikin moodnya jadi lebih asik buat main game ya. Iya. Nah, di tahun berapa tuh Free Fire sempat nyobain Mobile Legend juga kan? Iya, Mobile Legend juga sempat dicobain, terus macem-macem tuh ya, macem-macem game lah ya dicobain, dari yang tadi Andra bilang tuh. FF apa aja yang ada di game mobile cobain. Tapi memang udah
kepincut sama serunya sama di Free Fire ya. Nah, mau diseriusin lagi di Free Fire. Nah, kan sebelumnya tuh ada kayak yang tadi Andra bilang tuh, apa kayak pengen serius tuh. Nah, Iya. Muncul gue pengen serius di Free Fire tuh Itu gara-gara mulai banyak event-event turnamen gede, jadi pengen diseriusin. Oh jadi karena ngelihat udah main nih, main bareng sama teman-teman, Iya. akhirnya ada muncul di mungkin di grup chat atau di grup-grup Game. grup-grup game muncul ada flyer, pamflet gitu-gitu ya. Pamflet turnamen. Nah dari situ tuh Yandra mulai Serius. Soalnya udah banyak event-event turnamen gede pasti ke depannya. kayaknya ini cukup menjanjikan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita flashback sama cerita Yandra tuh kan apa namanya? Sebenarnya pembentukan tim di game ini ya kalau dibilang, kalau bagi orang awam tuh agak aneh gitu ya. Iya, nggak aneh. Jadi maksudnya agak aneh tuh, kayak ini orang-orang yang sebenarnya yang di waktu yang di 8 bit itu belum pernah ada yang ketemu langsung, secara langsung. Iya. Belum, masih jarak jauh semua, masih online. Nggak ada yang tahu muka aslinya, sifat-sifat aslinya gimana. Taunya di game doang sama di WA. Nah itu tuh maksud yang tadi yang gue bilang agak aneh tuh. Jadi teman-teman yang di gaming ini mereka tuh udah, misalnya mereka dapat soulnya, oh ya udah nih soulnya ini nih, dapat chemistry-nya di sini. Ya udah, jadi mereka ya udah kita bentuk tim aja gitu ya Ndra ya. Iya, mainnya cocok sama ini, ntar diajakin ngetim, ntar cocok lagi sama ini diajakin ngetim, nyari-nyari orang lah gitu. Sampai akhirnya tuh ceritanya tuh Yandra ketemu sama 3 temennya itu ya. 3 orang itu di akhirnya ngebentuk lah tuh tim 8 bit tadi ya. 8 bit. Nah kalau misalnya proses ceritanya 8 bit itu, turnamen pertama tuh turnamen online, turnamen biasa. Tapi belum ini ya, belum bagus mainnya, masih acak-acakan, mainnya masih takut-takutan gitu. Kan pasti bakal ada posisi juga kan, nggak mungkin orang baru main langsung bisa. Nah kalau misalnya, kalau teman-temannya online ini berarti yang kita berarti nggak ikut turnamen yang offline dong ya? Iya, soalnya kan belum ongkosnya juga, jauh-jauh juga orang-orangnya. Oh gitu tuh ya. Yang itu tuh pas proses perjuangan di 8 bit tuh agak kesusahannya begitu ya. Susahnya iya, biar buat ketemu satu tempat susah. Nih Indra, kalau misalnya tadi kan kita udah ngobrol masalah pembentukan tim tuh yang kalau misalnya menurut gue nih yang orang awam agak absurd tuh. Jadi lu belum ketemu, belum kenal, tapi ya udah lu bikin tim karena udah ketemu chemistry-nya kayak gitu ya. Nah mulai apa pas yang turnamen kapan tuh ketemu langsung tuh? Katanya belum lama ya? Belum lama, di Bandung. Itu pertama kali tuh ya ketemu tuh ya? Ketemu ya, pertama kali. Nah tapi sebelumnya si 8 bit timnya Yandra ini tetap ikut turnamen ya, ikut online. Nah kalau yang Yandra tadi cerita tuh kita berempat tuh yang tim itu tuh ikut turnamen online itu untuk ongkos buat turnamen offline. Oh gitu.
Nah itu dia tuh, ya, itu tuh dari maksudnya dari Yandra tuh bisa belajar tuh teman-teman, apa istilahnya, game nggak cuma buang-buang kuota, bisa ngasilin duit. Nah itu tuh, nah banyak sih sebenarnya nih yang harusnya kita bisa kulik nih sama Yandra. Kalau tadi tuh yang dibilang Yandra, jadi di game itu kalau misalnya diseriusin bisa ngasilin duit, nggak cuma main-main doang. Bisa ngasilin duit, bisa ngebanggain orang tua juga. Lagi kalau udah terkenal gitu kan. Benar. Nah, Dra, ngomong-ngomong terkenal dan segala macem nih, satu penting nih kan, Yandra kan masih sekolah nih ya. Iya. Nah, aktivitas game ini sebenarnya nggak ganggu nggak sih? Nggak ngeganggu sih. Kalau buat sekolah online, kalau sekolahnya nggak online mah ya enak, santai-santai aja. Bisa diatur lah. Kalau sekolahnya langsung ke sekolah nggak online kayak gini, nggak enak kalau sekolah online. Oh, karena mungkin karena sekolah online ini butuh adaptasi, kayak gitu-gitu ya, Ndra ya? Iya, rasa sekolah belajar di rumah sama belajar di sekolah beda rasanya. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu karena Yandra tuh sama temen-temen masih ada satu lagi ya yang masih sekolah ya. Masih ada yang sekolah. Jadi sebenarnya udah dibatasin ya, maksudnya dibatasin waktu latihan Ya. Waktu dibatasin kalau buat yang masih sekolah. Gitu. Maksimal sampai jam 11 sampai jam 10. Jadi habis maghrib. Dan itu juga nggak seharian full gitu kan ya? Enggak, ada jedanya. Jadi misalnya cuman 2 jam atau 1 jam terus dijeda gitu. Nah, jadi tuh untuk teman-teman yang hobi main game, nggak bisa tuh yang main game terus menerus ya, Ndra ya? Iya. Karena kalau main game terus menerus juga malah jadi, kalau itu jadi nggak efektif ya, Ndra? Belajar nggak efektif. Nah, keganggu. Di gamenya itu juga jadi sebenarnya jadi bikin jenuh juga ya. Bosan main game terus. Jadi kalau misalnya nanti pas ketemu turnamen malah jadi nggak maksimal, bener? Nggak maksimal mainnya. Jadi kecapean gitu, pusing lah. Jadi main jadi nggak bagus. Nah itu yang nggak pernah, maksudnya belum disadarin sama teman-teman ya, Ndra ya. Iya. Yang teman-teman yang hobi game tapi nggak disadarin karena si jadi game player itu memang treatment atlet ya, Ndra. Susah juga kalau yang belum terbiasa. Jadi nilai-nilai seperti disiplin waktu. Attitude juga. Nah, cakep. Apalagi Ndra? Ya, pokoknya yang gitu dah. Attitude, disiplin, sama kerjasamanya apalagi. Kerjasama, kerja keras juga ya, Ndra ya. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman suka game, mau itu tuh harus ada tujuan ya. Misalnya tujuan cuman buat refreshing, boleh. Nah, tujuan yang kedua mau jadi youtuber gaming kan banyak tuh ya, Ndra ya. Nah, mau jadi joki player ada juga tuh kan ya. Nah itu kan yang tadi. Nah satu lagi nih yang puncak, yang jadi topnya jadi pro game player ya. Ya bener-bener jadi atlet kalau istilahnya di bulu tangkis atau sepak bola itu jadi atlet. Nah ini atlet e-sport ya, bener ya, Mbak? Pro player, professional player. Nah itu tuh nih Yandra nih, sedikit lagi nih kita doain aja nih mau ini ya, mau ada ya istilahnya udah menanjakin karir jadi sedikit jadi inian pemain pro lah ya karena sudah mau masuk kontrak dan segala macem lah. Ya itu kita doain aja yang terbaik buat Yandra nih. Tapi buat teman-teman tuh, jadi kalau main game jangan hanya main ya. Jadi kalau game bisa ngasilin duit juga.
harus ada tujuan yang jelas gitu. Yang tadi kita ngobrolin, jadi di game tuh ada beberapa yang misalnya lu mau tuju, yaitu yang kalau lu mau refreshing doang ya boleh game refreshing. Kalau lu mau jadi YouTuber gaming itu bisa menghasilkan uang. Nah ini kan untuk melepas stres nih yang refreshing, nggak apa-apa itu sah-sah aja ya Ndra. Sah aja, nggak apa-apa. Mau jadi YouTuber oke, mau jadi joki player Oke, jadi pro player apalagi ya. Iya, Nah kalau misalnya pro player nih, apalagi yang kemarin ya Ndra ya, yang pas di Asian Games. Game. Iya kan? Itu banyak tuh pro player Indonesia. Nah, Pada ngebutin. nah itu kan sama aja kayak dulu kan nggak kebayang ya Ndra ya. Kalau misalnya nggak kebayang tuh misalnya, wah cuman main game doang bisa ngasilin uang sama ngebanggain negara men. Bener ya, dapat medali emas, medali perak, bisa ini ya, bisa ngibarin bendera merah putih ya. Putih depan orang-orang di dunia kan, jadi juara dunia apalagi. Wah itu maksudnya dulu tuh nggak kebayang Ra yang kayak gitu-gitu. Nggak kebayang. Orang kira nggak ke situ. Nah, Yandra nih salah satu yang istilahnya kepecut gara-gara itu kali ya Yandra ya. Iya. Ngelihat orang-orang sukses. Orang sukses di game. Wah, mau ikut kayak gitu juga, mau buktiin bisa kayak gitu. Wah, kenapa anak Bojong-Sari, anak Sawangan masa nggak bisa gitu ya? Iya kayak kita anak kampung, masa kita nggak bisa ya kayak gitu ya? Akhirnya kita buktiin ya. Tahap demi tahap ini pembuktiannya ya. Iya. Berproses. Nah itu tuh yang pokoknya nggak ada yang instan Ra. Itu nggak ada yang instan. Proses bisa jatuh dulu kan, nggak semuanya di atas terus. Game Battleground nggak selamanya di atas terus, pasti di bawah, pasti di atas, pasti di bawah. Gokil. Ini kayaknya gue bakalan banyak ngobrol lagi nih sama Yandra masalah nanti nih, mungkin gue minta tanya tipsnya main Free Fire, segala tips and trick segala macem, latihannya gimana biar jadi kece permainannya, biar nggak hancur gitu ya Ndra ya, nggak kacau gitu gimana permainnya. Kayaknya nanti nih bakal ada segmen lain nih. Nih Ndra, kayaknya pertanyaan terakhir nih Ndra nih untuk sekarang nih, apa sih nih pesan-pesan buat teman-teman yang baru main atau mau main game khususnya Free Fire ya? Iya. Ya jangan buang-buang waktu, buktiin kalau kalian bisa ngasilin duit, bisa bawa nama negara Indonesia di depan orang-orang, bisa ngibarin bendera Indonesia di dunia. Buktiin aja sih kalau Free Fire bisa ngasilin duit gitu. Ngebanggain orang tua ya itu. Ya, apalagi. Tapi yang utama sih itu ya, jangan sampai ngeganggu pelajaran ya. Jangan ngeganggu pelajaran. Harus bisa diatur waktu main, waktu belajar, waktu kapan makan juga. Begadang juga jangan terlalu sering. Jangan lo ya. Iya. Karena masih ada tanggung jawab sekolah, bener ya Pak? Iya, tanggung jawab sekolah. Kalau udah lulus mah nggak apa-apa. Soalnya di masa-masa kayak Yandra nih sudah satu SMA tapi pemikirannya jauh ke depan nih, gokil emang Yandra nih. Makasih nih Yandra nih udah ngobrol sedikit. Kayaknya nih nanti kita ngobrol lagi nih Yandra nih. Setelah kabar baik nih yang mau deket nih ya, yang udah mau tahap-tahap yang udah asik-asik nih. Kayaknya kita bakal ngobrol lagi Yandra nih. Terima kasih Yandra, sukses terus nih. Sukses terus nih buat Yandra sama timnya. Terus sekolahnya terus dia digas terus nih. Nanti kita ngobrol lagi nih. Thank you Yandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.